Assalamualaikum sahabat UKT Islami. Kisah berikut ini merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98 yang artinya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Malaikat Jibril adalah sosok malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Mikail adalah malaikat yang paling banyak dinanti tugasnya, sebab ia ditugaskan oleh Allah untuk membagi rezeki dan hujan. Terkait dari dua malaikat ini, terdapat satu kisah yang terjadi di zaman Rasulullah, di mana seorang lelaki yang sangat mencintai malaikat Mikail, namun ia sangat membenci malaikat Jibril. Bagaimana kisahnya? Simak ulasan lengkapnya hanya di channel UKT Islami. Agar tidak keliru, mohon ditonton sampai habis video ini. Insya Allah bermanfaat. Kisah ini berawal ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Surya, ia berkeinginan masuk Islam. Namun sebelum ia melakukan hal itu, ia terlebih dulu menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian mengajukan beberapa pertanyaannya. Wahai Muhammad, ceritakan padaku bagaimana cara tidurmu sebagai seorang rasul di akhir zaman. Dengan sifat kemuliaan yang ada pada Rasulullah, beliau lalu memberikan jawaban, ketahuilah, dua mataku memang tertidur, namun tidak dengan hatiku. Abdullah bin Surya lantas berkata, tepat sekali jawabanmu wahai Muhammad. Selanjutnya jelaskan padaku tentang warisan genetik yang diturunkan ayah dan ibu kepada anaknya. Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaannya. Tulang, urat syaraf, dan otot merupakan warisan genetik dari pihak ayah, sedangkan daging, darah, kuku, dan rambut adalah warisan genetik dari pihak ibu. Jika dilihat lebih detail, pertanyaan ini seharusnya diajukan kepada seorang dokter atau ahli medis. Namun Rasulullah SAW dapat menjawabnya dengan begitu tepat. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan ilmu Rasulullah sangat luas. Abdullah bin Surya lalu berkata, jawaban yang tepat sekali Muhammad. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang seorang anak yang lebih menyerupai paman dari pihak ayah daripada paman dari pihak ibu dan sebaliknya? Namun lagi-lagi dengan mudah Rasulullah SAW menjawab pertanyaannya tersebut. Sperma yang lebih dominan akan membuatnya serupa dengannya. Jika sperma ayah yang lebih dominan, maka anak tersebut akan lebih mirip dengan paman dari pihak ayah. Begitu pula sebaliknya. Abdullah bin Surya masih belum menyerah menguji kerasulan Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Surya mengajukan pertanyaan yang lain. Jelaskan padaku tentang makanan yang diharamkan oleh Bani Israel untuk dirinya sendiri, dan di dalam Taurat juga disebutkan seorang Nabi akhir zaman yang menjelaskan hal tersebut. Rasulullah pun menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat rinci. Maha besar Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Tidakkah engkau tahu bahwa Bani Israel menderita sakit yang sangat parah dalam kurun waktu yang cukup lama? Kemudian mereka bernazar kepada Allah, jika mereka diberikan kesembuhan, maka mereka akan melarang diri mereka sendiri untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang mereka sukai. Makanan dan minuman tersebut adalah daging unta dan susunya. Mendengar jawaban dari Rasulullah dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, akhirnya Abdullah bin Surya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Semua jawabanmu tepat sekali wahai Muhammad. Pertanyaan terakhir dariku, dan jika kau berhasil menjawabnya, maka aku akan beriman kepadamu. Siapa malaikat yang menemuimu untuk menyampaikan wahyu dari Allah? Rasulullah menjawab dengan mantap, Jibril. Walaupun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar, namun Abdullah bin Surya mengelak dengan mengatakan, ketahuilah, Jibril bagiku adalah musuh, sebab ia turun dengan membawa peperangan dan kesusahan. Berbeda dengan Mikail, ia datang dengan membawa kabar gembira dan kebahagiaan. Andai yang menemuimu untuk menyampaikan wahyu dari Allah adalah Mikail, maka aku akan beriman kepadamu, Muhammad. Mungkin cukup sampai di sini kisah seorang laki yang membenci malaikat Jibril dan menyukai malaikat Mikail. Kisah ini juga telah tercantum dalam kitab Marah Labid atau Tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.